Physics time. Assalamualaikum semuanya, jumpa lagi sama Alfa. Hari ini kita akan lanjutin di aplikasi persamaan Bernoulli yang terakhir ya. Alhamdulillah sudah sampai di yang terakhir, yaitu pesawat ya, gaya angkat pada pesawat terbang. Kalau kita punya pesawat nih, kayak gimana sih aplikasi Bernoulli-nya? Nah, seperti biasa ya, kalau pesawat mengudara dengan kecepatannya arah ke sana, misalkan, actually dia di sini punya gaya angkat ya, biar bisa terbang. Kalau nggak ada gaya angkat ya kagak bisa naik gitu kan ya. Oke, jadi kalau kalian ada pertanyaan ya, sometimes ada yang ditanya tuh, kenapa pesawat bisa mengudara ya? Ada yang masalahnya tentang massa jenis lah, ada tentang apa, ya itu pasti salah ya. Yang benar adalah karena ada gaya angkat dari mesin pesawat. Kalau nggak ada gaya angkatnya, siapa yang mau ngangkat pesawat itu? Betul tidak? Gitu ya. Nah, kalau dia udah ngangkat, dia itu kan tetap punya massa. Nah, karena punya massa berarti punya berat. Kemudian ada gaya dorong ke sana dan ada juga gaya hambat. Jadi ini gaya-gaya yang ada di pesawat terbang secara gampangnya ya. Gaya hambatnya dari udara ya, karena udara itu punya, kalau kita kalau kayak naik mobil itu kan ya ada ya, kita kerasa gitu kan. Oke, seperti ini dia bentuk bagian-bagiannya ya. Jadi di sini ada aliran air lagi, fluida gitu ya, udara, maaf, pesawatnya kan di udara gitu ya. Nah, dia naik itu ke sana, set gitu ya. Kemudian di sini jika ada tekanan bagian bawah itu P1, di atas P2, kecepatan aliran udara itu di bawah V1 dan di atas adalah V2, maka bisa kita bandingin ketika take off bagaimana, ketika melayang bagaimana, dan ketika landing itu bagaimana. Ini secara teori saja ya. Secara teori kalau kita pengen take off nih, si pesawatnya mau naik ya, otomatis tekanan di bawah itu harus lebih besar ya, lebih besar dari yang di atas. Makanya bisa naik. Makanya P1 lebih besar dari P2. Nah, secara hukum Bernoulli, P sama V itu kebalikan. Makanya di sini V1 kurang dari V2. Kalau saat melayang bagaimana? Maka biar pesawatnya melayang konstan gitu ya, harus dijaga tekanan di bawah harus sama dengan di atas gitu ya. Nah, di sini P1 sama dengan P2 atau V1 sama dengan V2. Kalau saat landing ya kebalikannya dari take off kan, P2 harus lebih tinggi dari P1 atau P1 kurang dari P2 dan V-nya dibalik aja. Itu sih sebenarnya, yang penting kalian udah tahu ya prinsipnya. Kalau mau naik ya tekanan di bawah harus lebih tinggi. Kalau mau turun ya tekanan di atas harus lebih tinggi. Nah, cara ngaturnya tekanannya biar tinggi, rendah, sedang sama dengan itu dari mana? Ya dari engine si pesawatnya ya. Oke, itu kalau yang itu udah ke aerodinamik ya. Kalian silakan kalau yang mau masuk menjadi engine engineer dari pesawat ya, silakan belajar lebih dalam lagi kayak gitulah ya. Kita akan lanjut ke simpelnya ya. Jadi konstruksi sayap pesawat itu menyebabkan laju fluida di permukaan atas akan lebih besar dari yang di permukaan bawah. V2 lebih besar dari V1. Ini rumus Bapak Bernoulli kita ya. Dengan asumsi ya, kita nganggepnya itu pada saat melayang maka VH1 sama dengan H2 ya, atau saat di bawah juga sebenarnya sama ya. Jadi sayap pesawat itu kan dia hampir datar kayak gitu ya, makanya H1 sama dengan H2, maka kita bisa tulisin hanya menghilang kayak gitu ya, atau kita bisa tuliskan seperti ini gitu ya. Kita pindah aja, move gitu ya. So karena kita udah tahu tadi selisih tekanan ya, itu akan sama dengan selisih gaya dibagi area. Jadi P itu kan sama dengan F per A ya. Ini dari rumus tekanan zaman dahulu ya. Nah, si P-nya kalau P1 min P2 ya menjadi F1 min F2 ya per A gitu ya. Makanya sama dengan si ini. F1 min F2 itulah yang kita sebut dengan gaya angkat atau si delta F ini ya. Gaya angkat pesawat. Oke, maka hasilnya gaya angkatnya adalah setengah rho A kali V2 kuadrat min V1 kuadrat. Ingat, delta F itu udah gaya angkat ya, jadi nggak boleh satu-satu ya. Ini dia contoh soalnya ya. Sebuah pesawat udara dengan luas penampang sayapnya 80 meter kuadrat terbang mendatar sehingga kecepatan udaranya segitu. Oke, di atasnya 100, di bawah itu 60.
massa jenis udara 1,2, maka berat beban total pesawat berapa? Nah, kita selesaiin aja yang diketahui, tulis aja A-nya 80. Kemudian ada V di atas itu kita sebut V2 ya tadi ya. V1-nya 60. Oh ya, kalau di buku-buku misalkan dibalik, it's okay, yang penting kalian tahu yang di atas yang mana, yang di bawah yang mana ya. Jadi harus konsisten. Kemudian rho udaranya 1,2. Yang ditanya adalah W. Nah, kita jawab aja. Kita tahu dari gambar awal aku tadi, gaya angkat itu setara dengan si beratnya ya, maka beratnya akan sama dengan gaya angkat. Yang besarnya adalah setengah rho A kali V2 kuadrat min V1 kuadrat. Kita masukin aja angkanya ya. Segitu. Oke, 2 sama 80 jadi 40. 100 dikuadratin berarti 1 nolnya ada 4. 60 dikuadratin 36, nolnya ada 2 ya. Kemudian 10.000 kurangi 3.600 berarti 6.400 ya. 1,2 kali 40 kali 6.400 itu enggak lain adalah 3.307.200 Newton ya, panjangnya yang C pokoknya. Nah, selain ini soal-soalnya itu kebanyakan adalah teori ya, teori tentang gaya angkat tadi, tentang take off, landing, ataupun ketika lagi melayang. Jadi kalian pahamin aja itu, biasanya nggak jauh-jauh dari situ kalau soal untuk teori pada pesawat. Nah, itu tadi semua ya tentang aplikasi Bernoulli kita udah ngebahas. Sebenarnya masih banyak kayak alat semprot nyamuk dan lain sebagainya ya. Cuma untuk yang perhitungan di SMA ini biasanya hanya 4 ini ya. Jadi ada tabung bocor, venturimeter, kemudian Torricelli itu tabung bocor ya. Berarti tabung pitot dan pesawat gitu ya. Jadi ini udah selesai dari fluida dinamis. Selamat belajar, semoga kalian paham dan bermanfaat ilmunya ya kayak gitu. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Habis ini kita masih banyak sekali materi. So, see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.